Halo semuanya, perkenalkan saya Armando Gomas dan di sini saya sebagai Raffi Ahmad, yaitu pengusaha yang berencana untuk membangun proyek ini. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Arifin sebagai spesialis lingkungan dan saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek pembangunan ini mematuhi semua standar dan regulasi lingkungan yang berlaku. Saya Erika Meliana sebagai investor penyokong dana dari proyek ini. Saya Rachika Putri Wirdana, selaku penasihat hukum Raffi Ahmad yang memastikan semua langkah legal sesuai dengan regulasinya. Saya adalah Moral Sumitera Butar. Di sini saya berperan sebagai ketua Walhi, di mana saya mewakili kepentingan lingkungan hidup dalam kasus ini. Saya Fadila Azhara sebagai moderator dalam proses negosiasi kali ini. Saya Alfi dari Madudin Jamil Romanabi. Sebagai pengacara dari pihak Walhi, saya bertugas untuk memastikan legalitas dan hal lingkungan untuk dijaga. Saya Betari Edilina Larasati selaku perwakilan Pemda Gunung Kidul dan di sini saya bertugas untuk memastikan proyek ini berjalan dengan regulasi daerah. Pemirsa, proyek Beach Club milik Raffi Ahmad tuai pro dan kontra. Penolakan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan ini berbuntut Raffi Ahmad mundur. Berdasarkan berita tersebut, dapat diketahui bahwa ada ketegangan antara pihak Raffi Ahmad dan pihak Walhi, Pemda, dan masyarakat. Proyek tersebut dinilai memberikan dampak negatif yang besar pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan adanya proyek ini, saya yakin dan percaya bahwa ini tuh akan memajukan kawasan Gunung Kidul menjadi wilayah yang semakin maju. Dan ini akan menyorot wilayah Gunung Kidul sendiri menjadi wilayah wisata terbaru dan akan mendatangkan banyak wisata lokal maupun mancanegara. Serta menggandeng masyarakat untuk bisa bekerja di lapangan kerja yang baru dan memajukan ekonomi dari Gunung Kidul sendiri. Jujur, saya merasa prihatin dengan proyek ini. Karena proyek ini bakal dibangun di daerah bentangan kars yang merupakan zona lindung geologi dan juga zona perlindungan air tanah. Dan saya sangat khawatir dengan dampak dari proyek ini, di mana hal itu dapat menyebabkan kekeringan dan juga meningkatkan potensi longsor serta banjir yang dapat membahayakan nyawa manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Lantas langkah negosiasi seperti apa untuk mencapai win-win solution dari masalah ini? Selamat siang semuanya. Saya akan menjadi moderator yang akan memfasilitasi proses negosiasi terkait pembangunan villa, resort, dan juga beach club di Gunung Kidul oleh Bapak Raffi Ahmad. Mari kita mulai dengan perkenalan singkat dari masing-masing pihak. Silahkan. Terima kasih Bu Moderator, perkenalkan saya Raffi Ahmad yang ingin membangun proyek ini. Perkenalkan, saya adalah spesialis lingkungan. Saya investor penyokong dana proyek ini. Dan saya di sini sebagai penasihat hukum Raffi Ahmad. Silahkan selanjutnya. Baik, di sini saya sebagai perwakilan Pemda Gunung Kidul. Saya ketua Walhi. Dan saya sebagai pengacara dari pihak Walhi. Baik, terima kasih. Mari kita mulai dengan presentasi dari Bapak Raffi Ahmad. Baik Bapak Ibu semua, berikut adalah peta di mana kami akan membangun beach club itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh investor saya. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah terlihat dalam layar, total investasi untuk proyek ini diperkirakan sebesar 65 miliar, yang mana tingkat pengembalian internalnya mencapai 44% selama 2 tahun. Jadi di sini sudah dipertimbangkan berbagai kepentingan mulai dari lingkungan dan keuntungan di jangka panjang. Baik, sebelumnya kita juga telah mengalokasikan dana desain yang ramah lingkungan serta penilaian dampak lingkungannya. Serta kita juga yakin proyek ini akan berkontribusi positif bagi masyarakat lokal dan lingkungannya. Berdasarkan hasil studi yang telah kami laksanakan, proyek ini dapat dilaksanakan dengan meminimalkan kerusakan pada bentang alam Kars Gunung Kidul. Kami akan sepenuhnya bekerja sama dengan organisasi dan komunitas lokal untuk memastikan proyek ini dikelola secara berkelanjutan dan membawa manfaat melimpah bagi warga setempat. Mas Raffi. Mentang-mentang artis buat proyek sembarangan. Harusnya ada pertimbangan, Mas. SDM, lingkungan, masyarakat. Jangan mau menang sendiri, Mas.
Kami menghargai niat baik dari kalian, tapi kami khawatir tentang dampaknya terhadap kawasan Kars dan juga sumber daya air. Nah, di mana berdasarkan peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 yang kita ketahui bahwa kawasan ini adalah kawasan lindung geologi yang tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan. Betul seperti yang dikatakan Ketua Wali, daerah tersebut memang menjadi cadangan air bagi masyarakat yang tinggal di daerah situ. Dan kami khawatir jika proyek ini tetap dilanjutkan, itu akan memperparah kekeringan, meskipun kita sudah tahu bahwa kita mempunyai sungai bawah tanah. Tapi kita juga telah memastikan bahwa semua langkah yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang akan kita rencanakan. Serta kita juga bekerja sama dengan ahli lingkungan dan masyarakat lokal. Sehingga untuk pengembangan rencana pengelolaan lingkungan ini sudah sangat komprehensif. Kami juga menemukan bahwa beberapa izin lingkungan belum diajukan. Kami khawatir risiko kekeringan, tanah longsor, dan banjir di Gunung Kidul terus meningkat. Warga sudah melakukan petisi penolakan atas pembangunan ini. Percaya pada kami, Pak, kami telah memeriksa dampak lingkungan dan hasilnya tidak signifikan. Justru proyek ini bakal memberikan banyak manfaat. Seperti yang tertera dalam data, justru dampak lingkungannya lebih sedikit loh dibandingkan profit yang kita dapatkan di kemudian hari. Pak, data tersebut terlihat dilebih-lebihkan. Angka yang dipaparkan sangat tidak masuk akal. Coba Bapak Ibu lihat di angka bagian batuan Kars. Tidak mungkin area pembangunan tidak menyentuh daerah tersebut. Kami mengerti kekhawatiran Anda, tapi kami juga telah melakukan rencana-rencana dan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif. Jika benar seperti itu, kami akan menunggu dokumen proyek segera mungkin. Karena nyatanya pada sampai saat ini, kami belum menerima dokumen apapun terkait proyek ini. Baik, tapi kami perlu waktu untuk setiap data yang Bapak Ibu perlukan dalam setiap proyek kami. Dan bisa kami pastikan bahwa data tersebut akan nyampe ke Bapak Ibu paling lama minggu ini. Baik, kalau begitu kami akan tunggu. Dan jika di waktu tersebut kami tidak mendapatkan datanya, kami akan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan dari kami akan melakukan amdal independen secara langsung untuk memastikan klaim tersebut. Kami memerlukan data yang transparan dan terverifikasi. Mungkin dari Bapak Raffi Ahmad bisa memfasilitasi kegiatan ini. Baik, kami ingin melakukan kerjasama dengan seluruh pihak terkait dan masyarakat untuk memastikan bahwa proyek ini bermanfaat. Dan juga kami akan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Tapi dengan benefit yang ada jika proyek ini dibangun, itu akan lebih baik. Karena masyarakat akan dapat lapangan kerja yang baru. Dari yang mungkin sebelumnya mereka mengandalkan dari kebun atau hal-hal yang lain, itu bisa digantikan dengan pekerjaan yang lebih layak, dengan keuntungan yang lebih layak juga. Tapi memang penting untuk melakukan negosiasi dalam hal ini. Baiklah, mari kita coba untuk mencari solusi alternatif yang bisa diterima oleh semua pihak. Bapak Raffi, apakah Anda memiliki lokasi alternatif apabila negosiasi ini tidak dapat mencapai kesepakatan? Kami berkomitmen untuk melibatkan komunitas lokal pada proyek ini. Dan kami telah mempertimbangkan lokasi alternatif, tetapi dalam hal ini kami membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Ketua Wali, apa yang akan Anda lakukan apabila proyek ini akan tetap dilanjutkan? Kami tidak bisa mendirikan proyek ini tanpa jaminan yang jelas bahwa lingkungan tidak akan dirusak. Dan kalau tetap berlanjut, kami akan mengambil tindakan hukum untuk menghentikan proyek ini serta menggalang dukungan masyarakat untuk menolak pembangunan. Baik, bagaimana jika kami setuju untuk membatasi pembangunan hanya di daerah yang tidak termasuk dalam kawasan lindung serta memperkuat mitigasi lingkungan? Itu bisa menjadi titik awal, tapi kami juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan jaminan bahwa proyek kita tersebut tidak mengganggu sumber mata air kami. Dalam hal ini kami akan membentuk tim pengawas yang melibatkan wali, warga, dan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa komitmen kami sesuai dengan apa yang kami bicarakan. Dengan ada pengawasan ketat dan partisipasi komunitas, kami bisa mempertimbangkan kembali. Namun, kami akan terus memantau dan jika ada pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk menghentikan proyek ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Dalam hal ini kami berjanji untuk menjadikan proyek ini menjadi contoh pembangunan yang baik dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi semua orang yang melihatnya. Baik, kami akan terus mengawasi dan memastikan proyek ini sesuai dengan komitmen karena lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama kami. Setelah diskusi panjang dan penuh ketegangan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan adanya pengawasan ketat dan komitmen untuk menjaga lingkungan, proyek ini dapat berjalan dengan tanggung jawab. Negosiasi ini membuktikan bahwa dengan dialog yang terbuka dan komitmen untuk berkompromi, solusi yang saling menguntungkan bisa tercapai.